Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan latihan pembiasan. Minggu kemarin kita sudah belajar terkait dengan pembiasan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal pembiasan? Nomor 1, dalam sebuah eksperimen untuk menentukan kecepatan cahaya di dalam air, seorang siswa melewatkan seberkas cahaya ke dalam air dengan sudut datang 30 derajat. Kemudian siswa mencatat sudut bias yang terjadi di dalam air, ternyata besarnya 22 derajat. Jika kecepatan cahaya di udara dianggap 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, tentukan kecepatan cahaya di dalam air. Nah, untuk mengerjakan soal fisika seperti biasa, kita menulis dulu apa yang diketahuinya. Oke, kita tulis yang diketahui. Diketahui pertama yaitu sudut datang. Sudut datang berarti lambangnya adalah I. I-nya sebesar 30 derajat. Nah, kemudian yang diketahui berikutnya adalah sudut bias. Sudut biasnya adalah 22 derajat. Sudut bias itu lambangnya adalah R, 22 derajat. Nah, jika kecepatan cahaya di udara dianggap 3 kali 10 pangkat 8, ini yang ketiga. Nah, berarti dia adalah kecepatan cahaya di medium ya, dengan V sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, ini yang diketahui. Kemudian ada lagi yang diketahui sih, lihat dari soal, yaitu seorang siswa melewatkan seberkas cahaya ke dalam air. Gitu. Berarti ada medium 1 dan medium 2, oke? Medium 1 gitu kan, dan ada medium 2. Nah, berkas cahayanya awalnya dari mana? Dari udara. Kemudian medium 2-nya yaitu air. Oke. Nah, jadi ada cahaya masuk dari sini. Nah, kemudian dia dibiaskan, gitu kan? Dibiaskan. Gitu. Nah, berarti nanti ada indeks bias di udara gitu kan, ada indeks bias di air. Oke, kita coba selesaikan. Nah, indeks bias, kalau kita berbicara tentang indeks bias, maka rumus indeks bias itu adalah N itu sama dengan N1 kalau ada medium 1 sin I gitu kan, kemudian N2 sin R gitu. Kalau ini kita namakan medium 1, ini kita namakan medium 2. Oke. Nah, dari sini N1 sin I sama dengan N2 sin R. Kalau berbicara indeks bias, maka N1 per N2 sama dengan sin. Berarti kan N2 sama dengan sin R. Itu kan? Sin R. Kemudian di sininya sin N1 sama I1. N1 dan sin I. Maaf, bukan I1, I ya, gitu. Nah, ini kalau misalnya kita memiliki yang diketahuinya adalah N dan sudut bias dan sudut datang gitu. Nah, tetapi yang diketahuinya di sini adalah cepat rambat cahaya di dalam udara gitu kan, atau cepat rambat cahaya di dalam medium yang diketahuinya. Dan yang ditanyakannya juga adalah kecepatan cahaya di dalam air. Berarti kan yang ditanyakan itu adalah cepat rambat cahaya di dalam air. Itu yang ditanyakan. Sehingga kita tidak bisa menggunakan yang indeks bias ini. Kita tidak bisa menggunakan yang ini. Nah, lantas apa yang bisa kita gunakan? Nah, kita lihat rumus indeks bias. Indeks bias itu ternyata rumusnya adalah N. Indeks bias itu sama dengan perbandingan, gitu kan? Perbandingan kecepatan cahaya di ruang vakum, gitu kan, dengan kecepatan cahaya di suatu medium, gitu. Nah, ini berarti di sini ini di ruang vakum, gitu kan? Di ruang vakum. Nah, kalau ini di suatu medium. Nah, biasanya indeks bias di ruang vakum dan di ruang udara itu hampir mendekati gitu. Nah, medium yang pertama itu kan adalah medium 1 itu udara
gitu kan. Tadi yang besarnya itu sudah diketahui 3 kali 10 pangkat 8. Nah, medium 2 itu adalah air yang itu tidak diketahui gitu kan berapa nilainya gitu. Nah, sehingga di sini kalau misalnya ada N1 sin I gitu kan sama dengan N2 sin R. Nah, N ini kita ganti dengan V gitu kan. Berarti kalau kita lihat N itu dia berbanding terbalik dengan V gitu kan. Berarti 1 per V1 sin I gitu kan. Sama dengan N2 juga kita ganti dengan V, 1 per V2 sin R. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan. Oke? Next. Nah, tadi kan berarti kita dapat rumus 1 per V1 sin I gitu kan, sama dengan 1 per V2 sin R. 1 per V1 itu berarti V apa? Pertama kali kan dia di dalam udara, berarti mediumnya udara gitu kan, 3 kali 10 pangkat 8 yang tadi ya. Oke. Sin I itu sudut datangnya berapa tadi kita? Ternyata sudut datangnya adalah 30 derajat gitu kan. Oke. Kemudian V2 itu air yang ditanyakan. Oke, bisa jadi air. Sin R, indeks sin sudut biasnya berapa? Sudut biasnya 22 derajat. Berarti bagaimana cara mencari V air? Kita tinggal kali silang. Berarti V air sama dengan gitu kan, ke sini kan. V air sama dengan, nah ini kali silang. Kalau kali silang kan jadinya gini. V air dikali sin 30 derajat sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dikali sin 22 derajat. Berarti V air sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dikali sin 22 derajat per, ini kan jadinya di bawah kan gitu, sin 30 derajat. Berarti 3 kali 10 pangkat 8 dikali 0,37. Oke, sin 22 derajat ini pakai kalkulator. Kemudian sin 30 itu adalah 0,5. Sehingga berapa hasilnya? Ya, itu silakan hitung ya berapa hasilnya. Nah, ini cara pengerjaan untuk soal nomor 1 gitu. Jadi tadi rumus-rumus umumnya sudah dipaparkan di sebelumnya gitu. Bagaimana indeks bias itu seperti apa gitu. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan soal yang nomor ini. Yaitu silahkan kerjakan. Nah, ini kalau ini bedanya di sini ada panjang gelombang dalam kaca gitu. Jadi nanti kalian libatkan panjang gelombang gitu. Nah, nanti dikaitkan panjang gelombang itu dengan V. V itu apa sih rumusnya? Nah, ini kita kaitkan V dengan panjang gelombang. Yang teman-teman ingat apa? V itu adalah lambda dikali F gitu kan. Nah, berarti kan V itu dia sebanding dengan lambda. Sedangkan tadi kita mendapatkan N sama dengan C per V gitu kan. Dimana N berbanding terbalik dengan V. Maka N itu artinya apa? Nah, tadi kan N berbanding terbalik dengan V. Maka artinya N juga berbanding terbalik dengan lambda. Maka ketika N1 per N2, maka di sini lambda 2 per lambda 1. Nah, silahkan lanjutkan. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, di sini kita membahas terkait dengan sudut kritis berlian gitu ya, yang memiliki indeks bias mutlak 2,417 pada saat diletakkan di udara. Berarti yang kita ketahui apa? Pertama, indeks bias si berliannya gitu ya. Berlian itu 2,417. Kemudian ada indeks bias udara juga, berarti ada indeks bias udara. Ingat berapa udara? Indeks bias udara itu ternyata mendekati ruang vakum ya. Kalau vakum itu 1 pas gitu, kalau udara itu 1,003 gitu. Nah, jadi kalau kita bulatkan gitu kan angka penting, ya sudah kita tulis indeks bias udara cukup dengan angka 1.
Nah, di sini yang diminta adalah sudut kritis. Memang kenapa sih sudut kritis itu gitu kan? Sudut kritis itu pertama yang kemarin kita pelajari itu dia itu akan berlaku ketika sudut biasnya gitu kan, sudut biasnya atau R-nya itu adalah 90 derajat. Nah, kita lihat. Nah, ini misalnya. Nah, ini kan berlian ya, gitu ya. Ini dia mengalami pemantulan sempurna gitu. Nah, sehingga nanti ada sudut kritis gitu. Nah, kita mencari sudut kritisnya. Pertama, ketika berlian itu, gitu kan? Ketika berlian itu pertama kan dia di kaca gitu kan? Ada sudut datang dari kaca, kemudian dibiaskan gitu kan? Dibiaskan itu dibelokkan gitu kan? Mengalami pembelokan cahaya gitu. Nah, itu ya pembelokan, bukan pemantulan gitu. Nah, nice. Nah, awalnya indeks bias sudut datang masih normal dia. Ketika sudut datang maka dibiaskan. Sudut datangnya semakin besar, masih tetap dibiaskan. Sudut datangnya semakin besar lagi, masih tetap dibiaskan, gitu kan? Kemudian sudut datangnya lebih besar lagi, gitu kan? Nah, malah sudut biasnya itu menjadi 90 derajat. Nah, di sini maka sudut datang yang ini maka sudah dikatakan sebagai sudut kritis. Oke? Nah, ketika akhirnya tadi ini di sini sudut mencapai sudut kritis gitu kan, sehingga sudut biasanya 90 derajat. Nah, kalau lebih besarkan lagi dari sudut yang kritis yang ini, maka apa yang terjadi gitu kan? Yang terjadi itu bukan lagi pembiasan, tetapi pemantulan gitu. Nah, sekarang berarti bagaimana menghitung sudut kritis itu? Sama prinsipnya. N1 gitu kan, N1 sin I gitu kan, N2 sin R. N1 tetap kan sin I gitu. N2, nah sin R-nya di sini, R-nya adalah 90 derajat, berarti sin 90 derajat. Sin 90 derajat karena dia sudah berubah menjadi 90 derajat, sin I ini menjadi sudut kritis. Oke? Nah, berarti di sini N2 itu N1-nya kita pindahkan biar menjadi sudut kritis saja, N1. Sin 90-nya berapa? 1 gitu kan. Jadi sin sudut kritis itu adalah sin IK berarti N2 per N1. Nah, tinggal seperti ini saja gitu. Oke, sekarang lihat N2-nya tadi dia dari berlian dulu ya, gitu, dari berliannya dulu, sudut datangnya dari berliannya dulu, gitu kan, kemudian dibelokkan ke area udara, gitu. Sudut datang dibelokkan ke area udara. Nah, ini berarti berlian, gitu kan, yang ini udaranya. Oke. Nah, oke, berarti N2-nya berapa? N2-nya yang berlian itu 2,47 maaf, N2-nya kok berlian sih? Tadi ini ya, N2-nya adalah udara. Oke, ibu nggak bisa hapus. Oke, N2-nya adalah udara 1, kemudian N1-nya adalah 2,417. Nah, berarti nanti antum mencari sudut kritisnya adalah arkes gitu ya, arkes sin 1 per 2,417. Oke, nanti bisa pakai kalkulator dan hasilnya berapa gitu ya. Oke, silahkan dicari gitu. Itu untuk sudut kritis gitu. Nah, ini penguatan lagi terkait dengan sudut kritis, bahwasannya sudut kritis itu adalah batas ya, sudut batas. Nah, nanti ketika akhirnya sudut datang itu lebih besar daripada sudut kritis, maka dia akan mengalami pemantulan sempurna. Yang pemantulan sempurna itu salah satunya tadi contohnya itu di berlian gitu ya, yang mengkilap itu adalah salah satu jenis pemantulan sempurna gitu. Dimana kenapa akhirnya terjadi pemantulan sempurna juga karena cahaya yang datang itu dari medium yang lebih rapat ke medium kurang rapat gitu kan. Tadi kan contohnya itu dari berlian gitu kan ke air, ke udara, maaf, berlian ke udara, jelas tadi indeks bias udara 1, sedangkan indeks bias
berlian adalah 2,417. Nah, jadi akhirnya terjadilah pemantulan sempurna gitu, karena dia datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Jadi semakin besar indeks bias atau N, maka akan semakin besar kerapatan suatu medium. Ini yang harus kita ingat juga. Oke? Oke ya? Sip. Gitu. Next. Nah, sekarang silahkan kerjakan. Caranya masih sama. Bagaimana cara mendapatkan sudut kritis. Oke, next. Di soal berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke lensa. Nah, di lensa itu kan ada lensa divergen gitu ya. Divergen. Ingat lensa divergen itu apa? Cekung gitu kan. Kemudian ada lensa konvergen. Konvergen itu apa? Cembung. Oke, lensa itu berbanding terbalik dengan cermin. Ketika divergen, lensa cekung ini, maka F-nya adalah negatif gitu kan. Tapi ketika konvergen, maka F-nya adalah positif. Oke, nah yang ditanyakan di soal kali ini adalah terkait dengan kekuatan lensa. Apa lambang kekuatan lensa? Lambang kekuatan lensa adalah P. Satuannya apa? Dioptri. Oke? Nah, di sini yang diketahuinya apa? Fokusnya. Fokusnya pertama dia lensa cekung. Fokusnya adalah 15 cm. Karena dia lensa cekung, maka fokusnya bernilai negatif. Nah, rumus kekuatan lensa itu apa? Tadi ini kekuatan lensa ya. Kekuatan lensa. Rumus kekuatan lensa itu P sama dengan 1/F gitu. Tapi F-nya harus dalam bentuk meter. Nah, kalau kalian ternyata F-nya dalam bentuk cm, maka rumusnya adalah 100/F. F-nya dalam bentuk cm. Nah, soalnya dalam bentuk apa? Senti. Berarti kita gunain yang 100. 100/-15. Berapa sih 100/-15 itu? Oke, pakai kalkulator boleh. Min 6,67. Satuannya tadi adalah D besar, boleh tulis D besar saja, atau teman-teman boleh nulis 6,67 dioptri. Oke, nah selesai soal yang ini. Silahkan coba kerjakan di soal lensa cekung juga, masih lensa cekung ternyata. Oke. Sebuah benda dengan tinggi 3 cm, soal berikutnya, terletak 12 cm di depan lensa cembung yang memiliki jarak fokus 8 cm. Tingginya 3 cm, H-nya adalah 3 cm, terletak 12 cm di depan lensa cembung. Oke, berarti dia ada S, S-nya adalah 12 cm. Jangan lupakan informasi yang paling penting, yaitu lensanya lensa cembung. Oke, memiliki jarak fokus, F-nya adalah 8 cm. Hitunglah tinggi bayangan. Oke, lensa cembung. Ada lensa cembung, ada lensa cekung. Tadi lensa cembung, jangan lupa F-nya adalah positif. Nah, yang ditanya adalah tinggi bayangan, berarti H aksen. Untuk menemukan H aksen, teman-teman bisa menggunakan pembesaran M. M itu adalah H aksen per H atau S aksen per S. Nah, di sini kalau misalnya menggunakan rumus ini, maka teman-teman harus memiliki apa? Memiliki S aksen. Betul? H aksen kan sudah ada. Ini juga harus kita miliki, tapi dia sudah ada. S juga harus kita miliki, tetapi dia juga sudah ada. Nah, sekarang tinggal H aksen. Berarti tinggal S aksen yang belum kita miliki. Berarti kita cari dulu S aksen, baru nanti kita mencari H aksen ya. Oke, S aksen. S aksen kita cari dari fokus. 1/F itu rumusnya adalah 1/S ditambah 1/S aksen. Begitu rumusnya. Nah, sekarang yang ditanya adalah 1/S aksen. 1/S aksen. Berarti 1/F kita pindahkan saja 1/S-nya kan. Jadi negatif. Negatif 1/S. Oke.
kita buat 1 per F, F-nya adalah 8 cm, S-nya adalah 12 cm. Oke, S aksen gitu kan. Tinggal kita samakan penyebutnya. 8 sama 12, KPK-nya berapa? 24. Oke, 24 dibagi 8, berapa 24 dibagi 8? 24 dibagi 8 itu adalah 3. Oke. Oke, 3. 3 kali 1 3. 24 dibagi 12 2. 2 kali 1 2. Berarti 3 min 2 1. 1 per 24. Ketika 1 per S aksen adalah 1 per 24, maka kita tinggal kali silang kan? Gitu. Maka 24 sama dengan S aksen. Jadi S aksen adalah 24. Jangan lupakan satuannya sentimeter. Sehingga S aksen adalah 24 cm. Yuk lanjut. Nah, gunakan rumus yang ini untuk menentukan tinggi bayangan. Oke? M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Sehingga H aksen per H. H aksen. Oke, berapa H aksen? Ditanyakan, kemudian H-nya itu sudah ada, kita punya H-nya. H-nya adalah 3. Kemudian kita punya S aksen. S aksennya adalah 24, S-nya 12. Oke, berarti kita tinggal kali silang saja. H aksen kali 12, 24 dikali 3. Oke, H aksen sama dengan gitu kan, 24 dikali 3, 24 kali 3 72 bagi 12 sama dengan 6 cm. Oh, cm ya. Oke, centimeter. Inilah jawabannya. Jadi tinggi bayangannya adalah 6 cm. Nah, ada soal lagi ini, silahkan kerjakan, kemudian kirimkan hasil pengerjaannya ke alamat link yang nanti akan Ibu sediakan. Oke, itu saja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.